lagi, selamat datang kembali. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Intan sekarang berbeda, cukup kalem kalau sekarang Intan ya. Kenapa? Jadi kalem? Sebenarnya enggak sih, lagi batuk ya. Oh, lagi batuk. Intan, kamu curhat di media sosial ini berhubungan dengan konten kreator lainnya, Willy Salim. Kenapa sih emang kamu sama Willy Salim? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih, kayak spontan aja sebenarnya bikin itu. Iya. Jadi dulu aku pernah buat juga kan, dari 2023 tuh sempat buat juga video. Cuman keblokir akun gue yang itu. Ya pas dia lagi rame, udah aku kayak stit aja, stop lah minta-minta gitu sama di komen gitu kan. Stop lah minta-minta, ngemis-ngemis sama orang gitu. Sebenarnya gitu, karena kalau ngemis juga nggak dikasih gitu. Maksudnya apa hubungannya apa? Maksudnya gimana nih? Maksudnya kan dulu, maksudnya kan banyak tuh followers dia yang minta-minta gitu kan. Followersnya Willy Salim maksudnya? Oke. Minta-minta, ada yang buat akun pacol terus kayak pakai atas namakan Willy terus menipu gitu loh. Karena kan memang dia kontennya kadang suka bagi-bagi gitu ya. Makanya dari semua konten tuh selamanya nggak bener gitu. Oke, terus hubungannya sama kamu apa? Emang kamu pernah bikin konten sama Willy Salim? Pernah. Yang ngajakin siapa duluan? Dia duluan. Terus ketika ngajakin kamu untuk collab, bikin konten bareng, apakah ada yang dijanjikan ke kamu? Sebenarnya nggak ada sih, karena waktu itu dia yang pertama, waktu pertama viral itu dia bikin suruh ke rumahnya bikin konten mesin capit tuh. Nah itu kan dapat hadiah. Nah terus akhirnya 3 hari kemudian dia minta gini, kita jalan-jalan ke Surabaya yuk Tan katanya. Terus aku bilang boleh kataku. Jadi pemikiran aku tuh bakal dibayar kan kalau kita bikin konten gitu kan. Karena dia nggak, pembahasannya tuh nggak ada bilang bikin konten YouTube, nggak ada sama sekali. Tapi bikin konten apa? Nggak ada, dia nggak ada bahas, cuma jalan-jalan aja. Ternyata ke sana aku disuruh harus gini, harus kayak harus barbar gitu loh. Oke, akhirnya naiknya kontennya di mana itu? Di YouTube naik di konten dia. YouTube siapa? Willy. Tanpa izin kamu. Tanpa, dia nggak memang dia ngupload izin. Tapi dia nggak, yang dari pertama kita buat tuh nggak ada konfirmasi bilang nanti kita bikin konten gini ya. Nggak ada. Terus kenapa kamu mau? Karena waktu itu kan kebetulan ngikut dia ke Surabaya kan. Jadi ya udah ikut aja sama temen. Tiket pesawat yang bayarin? Kita pakai mobil. Kamu mungkin terlena? Terlena apa tuh? Lagunya Teike. Mungkin kenapa? Ya benar tadi Rian nanya, kenapa mau? Maksudnya iya, dia mungkin dia pertemanan kali. Pertama kali sih Kak, kan aku kan waktu itu kan masih bingung gitu. Goblok. Nggak enakan. Tapi Intan sempat akhirnya minta kompensasi nggak? Karena kan ada waktu yang terbuang, energi yang terbuang. Iya, ya kan? aku pikir mereka bakal kasih sih Kak. Nggak dikasih. Terus kamu minta nggak? Aku nggak berani. Aku pikir kesadaran dari mereka aja, kan bikin konten tuh kan capek ya kan. Apalagi harus aktif. Kamu harus gini ya Tan nanti. Ya. Oke, sampai sekarang kamu masih mengharapkan ada timbal balik? Nggak ada lagi. Kan udah berlalu. Ya yang berlalu biarlah berlalu. Iya. Tapi kalau misalnya diajakin bikin konten lagi sama Willy Salim masih mau nggak? Nggak. Kenapa nggak mau? Misalkan dia mau bayar, misalkan dia minta maaf terus mau bayar? ya boleh lah. Udah berlalu juga kan. Oke. Ya nggak apa-apa lah, jadi pengalaman ya kan. Seenggaknya juga. Tapi setidaknya ini juga dia nonton dan mengerti ya kan. Ini perasaan terpendam dari seorang Intan gitu ya. Ingat guys, segala sesuatu kalau dikomersilkan itu harus izin dulu ya say. Jangan asal main bikin tanpa tapi belajar juga ya di depan tuh memang harus jelas apa ngapain seperti apa, dan apa kompensasinya ada nggak gitu. Dari itu semua aku belajar sih pengalaman aku sebelumnya kan nggak ada kan, jadi ini jadi pengalaman baru buat aku. Pelajaran kan itu lebih mahal harganya ya. Termasuk juga Intan, kita juga tahu waktu beberapa tahun yang lalu kami juga datang sini 1 tahun yang lalu ya dengan lagu Begitu Sulit. Tadi sempat kita putarkan ya. Kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini. Viral pada zamannya penyanyi lagu Begitu Sulit, Intan Lembata pernah jadi pembantu dari usia 12 tahun, kini bisa angkat derajat keluar. Jadi Intan pernah jadi asisten rumah tangga. Aku dari umur 12 tuh aku merantau ke Makassar. Jadi kabur ceritanya tuh. Kenapa kabur? Karena waktu di kampung tuh setiap orang pulang kampung nih selalu cantik, putih, bawa barang-barang bagus gitu kan. Jadi aku jiwa penasaranku yang bocil nih kayak mau juga gitu, mau jalan juga. Ya, tertantang lah aku untuk pindah ya. Iya. Jadi asisten rumah tangga pertama kali. Pertama kali jadi asisten rumah tangga.
Dibayar berapa? Waktu itu gajinya masih 400.000. Berapa lama jadi asisten rumah tangga? Selama dari 2013 sampai 2019. Oh, oke. Lumayan juga ya, berarti kamu dari 400.000 bisa dapat berapa juta Sampai gajinya itu mentok standar 2 juta. 2 juta, ya. Oke. Udah bisa beli apa aja, Intan? Waktu itu kan kita kan masih kecil ya, jadi kayak pemikirannya tuh jajan. Terus kamu pulang langsung glow up, kamu langsung dikasih putih-putih semua. Enggak, pulang tambah ireng sih. Tapi cantik kan nggak harus putih ya. Kita mau kasih lihat juga ini transformasi dari seorang Intan Lembata. Disebut netizen sudah menemukan sosok Reyhan. Transformasi Intan Lembata jadi sorotan. Netizen sekarang udah glow up. Betul, udah glow up. Itu gimana tuh? Kalau untuk ketemukan saya sosok Reyhan sebenarnya sulit ya guys ya. Sulit ya. Sulit. Tapi untuk glow up mudah dong. Sekarang kita kasih lihat transformasi Intan Lembata dari masa ke masa tuh. Oh wow, ini dulu dan sekarang ya. Iya sekarang itu di mana, di Turki? Kamu ya udah ke Turki tuh? Ya aku ke Turki. Oh oke. Udah jalan-jalan keliling dunia loh Intan. Jadi kalau Intan keluar negeri pertama kali kemana? Pertama kali ke Turki. Kapan itu? Yang 2023. Berarti baru pertama kali tahun dalam lalu. hidup. Apa Ya. rasanya pertama kali keluar negeri Intan? Kayak nggak nyangka aja sih. Kayak kok bisa aku sampai ke Turki gitu. Kok bisa aku lihat bule-bule ganteng di Turki. Ini udah bule juga. Terus kepikiran pengen dapat jodoh orang mana kalau Intan? Yang penting orang luar NTT. Kenapa? Karena gue mau logat gue enggak gitu. Sesama NTT kamu nggak mau gitu maksudnya? Apa gimana sih? Enggak, karena kalau Dia pingin aku pakai pengen lipstick. ngerubahin keturunan gitu. Kalau Maksudnya mau orang bule maunya gitu. ya. Oh Kalau pengennya bisa. bule. Enggak, maksudnya kalau bisa yang luar NTT gitu loh, Kak. Kalau bisa yang kayak hidungnya mancung. Tapi kan NTT juga banyak yang hidungnya mancung. Tapi kayak gimana ya, kayak setidaknya bapak kamu orang mana? Orang Medan gitu ceritanya. Bapaknya orang NTT gitu. Maksudnya gini kali ya, mungkin supaya kalau pulang kampung daerah. nggak balik ke kampung Nggak yang balik sama, satu, ke daerah yang sama gitu ya. Jadi tahun besok ke sini, Ke tahun kampung besok. lain Lebih gitu ya. tepatnya untuk anakku nanti ngomong kayak gini, mama, kalau ditanya mama kamu orang mana, orang NTT, bapak aku orang Medan atau orang Surabaya gitu. Gitu maunya. Biar punya dua kampung halaman gitu maksudnya ya. Maksudnya gimana? Maksudnya coba ulang lagi. Udah dijelasin. Ya Robi. Gua malu. Dapat dua identitas jadinya. Sabar ya. Gitu, sahabat. Gitu loh. Tapi Intan udah ngasih apa aja buat keluarga di NTT? Untuk keluarga sih ngasih duit sih. Alhamdulillah. Masih duit orang tua masih ada dua-duanya. Alhamdulillah masih ada. Orang tua itu semua kamu yang cukupi biaya kebutuhan hidup. Ya kadang aku cukup, kadang enggak. Kadang cukupin diri sendiri. Jadi kadang ngasih, kadang enggak. Kadang ngasih, kadang enggak. Kalau lagi nggak bisa ngasih, Intan bilangnya apa ke orang tua? Orang tua pun nggak minta sih. Orang tua nggak yang kayak kamu harus ngasih gini-gini, enggak. Orang tua ya kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak sih ya udah. Sekarang tuh Intan tinggalnya masih di NTT kah apa? Udah pindah ke Jakarta? Intan merantau ke Batam. Di Batam. Oh, di Batam. Sekarang di Batam kamu. Ya. Pindah-pindah juga kamu ya? Ya. Di Batam ngapain? Intan kerja Biar bisa sebagai nyebrang ke Singapura. Iya kemarin nyebrang sih Kasya. Intan di Batam ngapain? Kerja sebagai tour leader. Oh sebagai tour leader, wow. Tapi kan bisa bikin konten juga sebagai tour leader Ya ya. aku sering bikin. Oke, tapi kalau ngomongin soal konten kreator, Intan mau bilang apa sama Willy Salim? Pesan aku kalau kita buat konten yang penting sesuai aja gitu. Sesuai. Sesuai apa? Ya, jadi Sesuai apa? Sesuai gimana? kayak jujur aja. Kalau memang kasih iPhone, kasih uang. Iya. Oh memang minimalnya 10 juta kasih 10 juta. Maksudnya gimana? Emang kamu pernah dijanjikan seperti itu? Enggak. Tapi ada beberapa konten yang kreator kayak gitu. Maaf. Kayak yang megang kamera janjinya 1 juta kasihnya 200 gitu. Oke. Berapa seharusnya 200? Gak mau 1 juta? Tapi ini bukan buat Willy Salim, buat siapapun Buat itu ya? siapapun. Standarnya Oke. konten itu biasanya dibayar berapa sih kalau boleh tahu? Kalau gimana tuh? Standarnya dibayar. Nah, jadi gimana? Jadi gimana?
Berapa? Dibayar berapa sayang? Di saat kamu kan ngekonten katanya pengen dapat bayaran kan? Nah, standarnya biasanya itu. Kalau aku satu video 2 juta. Oh, 2 juta. Pokoknya Intan semua jadi pelajaran ya. Pelajaran yang berharga buat seorang Intan, membentuk Intan seperti sekarang. Ya pokoknya Intan sehat-sehat terus, rezekinya terbuka lebar, jadi konten kreator, termasuk jadi tour leader ya. Kita akan balik saat lagi, tetap di Pagi-Pagi ya. Ya,